Halo semuanya, saya Imam. Sudah 1 bulan lebih saya tidak upload video setelah video terakhir saya membandingkan kedua merek kompor tanam. Bukan tanpa alasan saya jarang upload video, karena penghasilan YouTube belum seberapa ketimbang penghasilan saya di luar YouTube. Dalam kondisi saya yang belum benar-benar mapan, jadi saya belum bisa fokus untuk aktif di YouTube yang penghasilannya belum seberapa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe ke channel ini, walaupun saya tidak pernah minta ke kalian untuk subscribe. Karena pada dasarnya saya tahu nggak mungkin orang akan mengikuti atau subscribe ke sebuah channel kalau orang yang diikuti masih di bawah levelnya. Makanya saya tidak pernah gembar-gembor minta subscribe atau like video saya. Itulah sedikit curahan hati saya. Di video ini saya akan membandingkan antara kayu sama multiplank. Sebenarnya mana sih yang lebih bagus untuk furniture rumah kalian? Jawabannya kembali ke selera dan desain yang diinginkan kalian. Tapi izinkan saya di sini membagikan sedikit perbandingan antara kayu dan multiplank, biar kalian ada gambaran untuk memilih furniture rumah kalian. Kebanyakan orang sampai saat ini masih banyak yang mendewakan kayu solid dan merendahkan multiplank yang sering dianggap hanya serbuk dari kayu. Kalau bicara furniture dari kayu, kita tidak asing lagi dengan kota dengan ukiran kayunya, yaitu kota Jepara. Tapi di saat ini dengan trennya rumah bergaya minimalis atau banyak rumah subsidi yang sangat minimalis, rupanya furniture berbahan kayu alami dengan ukiran mulai tersingkir oleh furniture berbahan multiplank. Kecuali rumah-rumah yang bergaya klasik, mungkin masih banyak menggunakan kayu alami ketimbang multiplank untuk furniturnya. Banyak alasan orang saat ini meninggalkan kayu solid dan beralih ke multiplank. Alasan yang pertama, furniture dari berbahan kayu solid lebih mahal ketimbang multiplank. Sebenarnya apa sih yang bikin mahal? Furniture atau mebeler dari kayu butuh proses yang sangat panjang untuk menjadi sebuah lemari atau dipan. Dari proses pemotongan menjadi lempeng-lempeng, pengeringan atau penjemuran kayu sampai kering yang diinginkan, dan sampai proses pengerjaan yang harus betul-betul presisi dan hati-hati. Contoh ini 2 lemari, satu dari kayu dan satu dari multiplank. Ukurannya sama, tapi harganya beda jauh. Ini lemari yang saya pakai full jati dengan harga kisaran 10 juta, sedangkan multiplank dengan ukuran yang sama itu dengan harga 2 juta saja. Berbanding sangat jauh, yaitu 8 jutaan. Kalian bisa save sekitar 8 juta, tapi kembali ke selera masing-masing. Alasan yang kedua, mebeler dari berbahan kayu solid mudah bergerak baik menyusut maupun memuai sampai kapanpun. Buktinya apa? Coba kita perhatikan rumah-rumah yang pintunya berbahan kayu solid. Kita bisa bandingkan jarak atau gap pintu dengan kusen pada saat musim hujan dan musim panas. Contohnya tidak jauh-jauh, di rumah saya sendiri pintu saat ini tidak ada yang pas dengan kusennya. Itulah kenapa orang-orang mulai meninggalkan mebeler atau furniture berbahan kayu. Untuk menyiasati kelemahan kayu solid atau kayu alami, dipakailah material lain yang sebenarnya masih dari kayu juga, yaitu multiplank. Sebenarnya banyak jenisnya material pengganti kayu, tapi orang lebih banyak mengenal sama si multiplank ini. Namanya berasal dari ply atau lembaran tipis. Jadi pada dasarnya multiplank itu adalah papan yang terdiri dari beberapa lapisan irisan kayu tipis yang ditumpuk dan dilem dan dipres menjadi satu lembaran yang tebal. Irisan kayu tipis itu didapatkan dari kayu alami yang diraut pakai mesin raksasa, yang prinsip kerjanya sama persis kayak rautan pensil. Sudah paham sampai sini? Ada beberapa jenis triplek di pasaran saat ini. Semua dibedakan dari material kayu dan perekat yang digunakan. Lalu apa keunggulan multiplank ketimbang kayu? Proses pembuatan mebeler dari multiplank sangat cepat dan pasti kantong bagi yang bergaya minimalis tapi ingin kelihatan mewah, tapi hasilnya tidak kalah sama mebeler dari kayu. Dan mebeler dari berbahan multiplank tidak mengalami penyusutan atau pemuaian pada saat musim hujan dan musim panas. Kalau kita hanya bahas kelebihannya saja, kayaknya kurang fair. Mebeler dari berbahan multiplank ini sangat rentan dengan yang namanya air. Makanya kalau rumah kalian yang rawan banjir, jangan sekali-kali beli furniture berbahan multiplank. Itu sih saran dari saya. Makanya solusi dari kelemahan multiplank ini dibuatlah lapisan atau yang saya sebut sih sebenarnya pasangannya.
Kalau kayu lapisan akhirnya cat, kalau multiplex lapisan finishingnya menggunakan HPL. Apa itu HPL? Kepanjangan dari HPL itu sendiri yaitu High Pressure Laminate. Biar mudah dimengerti, laminatingnya multiplex. HPL itu sendiri rata-rata sering dibuatkan kitchen set, kabinet, sekat ruangan, dan mebel-mebel minimalis lainnya. Kalau saya menyebutnya sih furniture HPL-an. Apa sih sebenarnya HPL itu? HPL itu adalah lapisan tipis yang terbuat dari kertas kerajinan berpola atau bergambar tertentu yang disebut sebagai craft paper, yang kemudian diinjeksi dengan tekanan tinggi sehingga menghasilkan lembaran tipis bergambar yang ulet dan kuat. Aplikasinya tidak langsung dipakai, tapi hanya pelapis multiplex saja. Kalau kayu di finishingnya menggunakan cat, kalau multiplex finishingnya menggunakan HPL. HPL banyak motifnya, kalian bisa memilih sesuai warna dan motif yang kalian suka biar pas sama tema rumah kalian. Untuk kekuatan furniture dari multiplex finishing HPL-an tahan lama dan mudah perawatannya asal tidak terkena air. Untuk perawatannya sendiri paling kalau HPL-nya itu lepas, itu pun kalian bisa benerin sendiri dengan dilem Korea biar nempel lagi sama multiplexnya. Untuk kekuatan menahan beban juga sangat kuat, kecuali kalau dipalu loh ya, beda cerita. Untuk kalian yang berminat ingin furniture dari HPL-an atau kayu, entah itu kitchen set, lemari, penyekat ruangan, dan lain-lain, bisa hubungi kita langsung di nomor telepon atau WA yang tertera di video, atau bisa DM langsung ke Instagram kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Imam, see you the next videos.